Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak nanti membaca Al-Fatihah dan doa akan belajar dari rumah masing-masing. Nah, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, pastikan anak-anak dalam keadaan sehat, sudah mencuci tangan, sudah mandi, dan selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Nah, anak-anak, usahakan untuk tidak keluar rumah ya. Apabila terpaksa untuk keluar rumah, anak-anak harus memakai masker dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, pastikan anak-anak sudah dalam keadaan sehat dan semangat belajar hari ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Hari ini, anak-anak akan belajar tentang karakteristik sumber daya alam, karya seni kolase, dan bilangan pecahan. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu supaya anak-anak dapat menjelaskan karakteristik pemanfaatan sumber daya alam serta menyajikan informasi mengenai karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian anak-anak juga dapat menjelaskan cara mengapresiasi karya seni kolase dan anak-anak juga mampu mengapresiasi karya seni kolase. Nah, anak-anak juga dapat menjelaskan konsep penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan pecahan. Kemudian anak-anak juga dapat menyelesaikan permasalahan penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan pada pecahan. Sebelum itu, bukunya dibuka dulu ya, halaman 31. Kalau sudah siap, yuk mari kita belajar. Nah, sebelumnya anak-anak telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Yuk kita cari tahu. Sekarang ibu mempunyai gambar. Coba perhatikan. Nah, itu gambar apa anak-anak? Ya, benar. Itu gambar padi dan gambar teh. Nah, di manakah padi dan teh dapat tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Nah, sekarang anak-anak baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut ini ya. Sudahkah kalian paham tentang bacaan tadi anak-anak? Nah, selanjutnya anak-anak jawab pertanyaan berikut ya. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Nah, kesimpulannya yaitu padi dan teh memiliki tempat hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Untuk soal selanjutnya, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Nah, jawaban itu dapat anak-anak temukan pada paragraf 1 masing-masing bacaan. Untuk soal selanjutnya, silahkan anak-anak kerjakan di buku tugas kalian halaman 32. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Sekarang, ayo kita cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu mengenai iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Kemudian, tuliskan hasil temuanmu pada kolom di buku halaman 33 ya anak-anak. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan,
tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah anak-anak buat. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah membuat kolase dari tumbuhan. Nah, sekarang anak-anak tugasnya yaitu mengapresiasi kolase yang telah anak-anak buat. Nah, apa itu apresiasi? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, sekarang anak-anak mengamati kolase yang ada di layar ya. Silahkan diberi komentar sebagai bentuk apresiasi. Nah, kemudian tuliskan apresiasimu atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, tulis di buku siswa halaman 34. Nah, kemudian apakah anak-anak masih ingat cara melakukan penaksiran terhadap pecahan? Sekarang, ayo coba kita menaksir penjumlahan dan pengurangan pecahan. Coba taksir jumlah beras yang terdapat dalam 3 karung berikut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang penaksiran pecahan. Nah, anak-anak mengamati nilai pecahan yang lebih dekat ke 0, setengah, atau 1. Nah, sekarang kita coba untuk menaksirkan karung A, yaitu 8/1/5. Sekarang kita perhatikan pecahan 1/2 di tengah-tengah garis bilangan itu. Nah, pecahan 1/2 itu nilainya sama dengan 5/10. Sedangkan di karung A, bilangan pecahan itu memiliki 1/5. Nah, 1/5 itu sama dengan 2/10. Nah, artinya pecahan 2/10 itu lebih mendekati 0 atau lebih mendekati 5/10 atau mendekati 1. Nah, benar, jawabannya lebih mendekati 0. Artinya 1/5 lebih mendekati ke 0. Jadi 8/1/5 lebih mendekati bilangan 8. Kemudian kita mengerjakan karung B. Karung B yaitu 5/3/4 kg. Nah, kita lihat yang pecahan yaitu 3/4. Nah, yang pertama dilakukan yaitu memperhatikan pecahan yang berada di tengah-tengah garis bilangan, yaitu pecahan 1/2. Nah, pecahan 1/2 itu sendiri sama dengan 2/4. Nah, pecahan 3/4 itu sendiri lebih mendekati 0, lebih mendekati ke 2/4, atau lebih mendekati ke 1? Ya, benar. Pecahan 3/4 lebih mendekati 1. Oleh karena itu, 3/4 sama dengan 5 plus 1, yaitu sama dengan 6. Selanjutnya yaitu karung C, 2/3 kg. Yang pertama yaitu perhatikan pecahan 1/2 yang berada di tengah-tengah garis bilangan. Nah, pecahan itu sama dengan 3/6. Kemudian 4/2/3 bilangan pecahannya yaitu 2/3. Nah, 2/3 itu sendiri sama dengan 4/6. Nah, pecahan 4/6 itu lebih mendekati 0, 3/6, atau 1. Ya, benar. 4/6 itu lebih mendekati ke 3/6. Artinya 2/3 lebih mendekati 1/2. Jadi 4/2/3 mendekati 4 plus 1/2 sama dengan 4/1/2. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan soal cerita berikut ini. Nah, bagaimana caranya mengerjakan soal cerita tersebut?
Nah, berikut cara mengerjakannya. Apabila 1/10 dekat dengan 0, maka 3 1/10 dekat dengan 3. Dan jika 4/5 dekat dengan 1, maka 2 4/5 dekat dengan 3. Jadi, jumlah angka yang dibulatkan yaitu 3 plus 3 sama dengan 6. Jadi, petani tersebut berjalan 6 km dari rumah ke sawah dan dilanjutkan ke ladang. Nah, soal selanjutnya yaitu sebagai berikut. Bagaimana caranya? Ya, yaitu 6 4/10 itu lebih mendekati 6 1/2. Sedangkan 2 9/10 lebih mendekati 3. Jadi taksirannya yaitu 6 1/2 dikurangi 3 sama dengan 3 1/2. Jadi Dayu tinggal kira-kira 3 1/2 km lebih jauh daripada Udin dari sekolah. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang Ibu mempunyai pertanyaan untuk kalian. Dikerjakan di buku tugas masing-masing ya. Anak-anak bisa melihat soalnya di buku tema halaman 38 sampai 39. Baik anak-anak, karena kita sudah belajar banyak hari ini, kita cukupkan ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa saja sih yang dipelajari hari ini? Iya benar, kita hari ini telah belajar karakteristik pemanfaatan sumber daya alam, kolase, serta bilangan pecahan. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang disampaikan Ibu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Sikap berdoa yuk. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.